Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Ikhwani, akhwati pemirsa MJA TV rahimakumullah. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini saya ingin sedikit menukil dari ucapan Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah tentang sedikit pembahasan bab ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi fi kitab Bidayatul Hidayah radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an i'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wan nawafil. Pertama, Al-Imam Ghazali membuka dengan memberi pengetahuan, ketahuilah sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua, yaitu yang fardu dan yang sunnah. Fal fardu ra'sul mal wa bihi tahsulun najah. Amal ibadah yang fardu itu diibaratkan seperti modal dagang. Maka dengannya engkau akan mendapatkan keselamatan. Seandainya seseorang berniaga atau melakukan perdagangan, maka ketika menjual sebuah barang dengan harga modalnya dan dengan harga kulaknya, maka insya Allah ia tidak akan mengalami kerugian. Dia hanya mendapatkan yaitu balik modal. Walaupun sejatinya sebenarnya walaupun ia mendapatkan balik modal, ia mungkin memiliki kerugian lain seperti kerugian lelah, kerugian waktu dan lain sebagainya. Tapi paling tidak hartanya tidak berkurang. Wan naflu huwa ribhu, sedangkan nafl yaitu amal ibadah sunnah, huwa ribhu yaitu adalah keuntungannya. Wabihil fauzu bidarajah, dengannya engkau akan mencapai beberapa derajat, yaitu derajat keuntungan. Kita sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu saja, maka kita ibarat kita masuk ke akhirat tanpa kita membawa oleh-oleh, karena itu kewajiban kita. Kita nggak punya nilai lebih, tidak punya surplus, tidak punya nilai tambahan. Karena kita kalau mau masuk surga, mau masuk akhirat, syaratnya harus apa? Syaratnya harus mengerjakan sholat 5 waktu. Pertama bersyahadat tentunya, mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan puasa Ramadan, lalu menunaikan zakat dan melaksanakan ibadah haji. Tapi kita hanya mengerjakan yang itu saja, sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan, maka seperti kita masuk dengan syarat mepet. Masuk dalam surga dengan syarat mepet. Maka bagaimana kita mendapat surga? Sedangkan surganya ada 7 tingkatan. Di mana letak kita? Ketika kita hanya membawa modal dagang, tentunya kita diberikan di surga yang dasar. Sedangkan apabila kita mengerjakan sunnah-sunnah, dengan sunnah itu kita bisa meraih untuk naik surga dari tingkat yang bawah hingga tingkat yang paling atas. Dengan apa? Ya dengan amalan sunnah. Maka jangan kau remehkan amalan sunnah di sini. Karena fungsi dari amalan sunnah ini untuk meningkatkan tempatmu di surga dan meningkatkan kualitas ibadahmu dalam kehidupan keseharian. Sehingga Al-Imam Ghazali mengatakan di sini yaitu naflu wa ribh, yaitu keuntungan. Jadi orang ibadah sunnah itu jangan dijadikan beban, tapi justru itu keuntungan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan dalam mendapatkan kenikmatan Allah yang hakiki, yaitu kenikmatan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli a'da'i maftaratuhu alaihim. Maka Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersabda, tidaklah seorang hamba ini mendekatkan diri kepadaku sebagaimana aku wajibkan atas mereka amal-amal ibadah yang telah aku wajibkan atas mereka.
Jadi tidaklah seorang hamba dapat mendekatkan diri kepadaku seperti ia mendekatkan diri dengan amal-amal ibadah yang telah aku wajibkan atas mereka, yaitu amal ibadah fardu. Jadi kita nggak bisa mendekatkan diri kecuali dengan amal ibadah fardu. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba selalu mengerjakan, mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi setelah ia melakukan amal ibadah fardu, lalu ia menambahkannya dengan amal sunnah, tentunya setelah amal ibadah fardu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepadanya. Jadi amal ibadah sunnah ini itu untuk menambahkan seorang rasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Walaupun rahmat Allah tetap luas, rahmat Allah tetap luas, tapi sudah sebagaimana wajarnya kita ibaratkan seorang ayah. Seorang ayah apabila memiliki 2 orang anak, tentu anaknya pasti dicintai. Namun anak yang satu ini selalu mengambil hati ayahnya, nurut pada perintah ayahnya. Sedangkan yang satu nggak nurut. Sama-sama dicintai, tapi yang satu tentunya lebih spesial. Karena apa? Yang satu ini nurut, bahkan terkadang memberikan servis lebih kepada ayahnya. Seperti ayahnya lelah dipijat. Begitu pula seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Allah pasti mencintai seluruh hambanya. Tidak pernah membeda-bedakan. Akan tetapi perlakuan hamba ini kepada Allah yang membedakan, yang memberikan kedudukan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ia melakukan ibadah-ibadah sunnah, tidak hanya melakukan ibadah wajib, dia menambahkan dalam kehidupan sehariannya melakukan ibadah sunnah sehingga Allah Ta'ala cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah cinta kepadanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengarkan. Jadi kita mendengarkan sesuatu yang mana Allah Ta'ala juga mendengarkannya. Allah Ta'ala telah menyatu di dalam darah dagingnya, karena ia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Dan aku akan menjadi mata atau penglihatannya yang ia gunakan untuk memandang. Jadi apa yang ia pandang, Allah juga melihatnya. Ia menyukai sesuatu, Allah Ta'ala akan menyukainya. Ia mencintai hambanya, ia mencintai anaknya, maka Allah Ta'ala akan mencintai anak yang ia cintai juga. Karena apa? Ia telah pandai mengambil hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi Allah Ta'ala selalu mengawasinya. Ia mendengarkan sesuatu, Allah mengawasinya. Ia memandang sesuatu, Allah mengawasinya. Walisanahu alladhi yantiqu bihi. Dan aku akan menjadi lisannya yang ia gunakan untuk mengucapkan perkataan. Jadi Allah Ta'ala mengawasi lidahnya dia bahkan sampean. Jadi ketika ia mengatakan, tidak akan mengatakan suatu hal kecuali hal yang hak, tidak akan mendengar kecuali mendengar yang hak, tidak akan memandang kecuali memandang yang hak. Karena apa? Ia melakukan dirinya, menyibukkan diri dengan ibadah sunnah. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menyentuh. Maka ia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi kakinya yang mana ia gunakan untuk berjalan. Kakinya akan berjalan di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan menuju majelis ta'lim, menuju majelis khair, menuju masjid, menuju tempat-tempat yang Allah ridhai. Kalau ia hendak pergi ke tempat yang tidak diridhai Allah, maka Allah akan menggerakkan, akan merubah langkahnya menuju tempat yang Allah Ta'ala ridhai. Hakadha. Walan tasila ayyuhat talib illa qiyami bi awamirillahi ta'ala. Dan engkau tidak akan sampai, wahai talib, wahai pencari ilmu, kecuali dengan apa? Mendirikan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa, membaca 2 kalimat syahadat, tentunya itu yang paling pokok. Kemudian melakukan ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan atas kita, seperti berbakti kepada kedua orang tua kita dan lain hal sebagainya. Jadi kita nggak akan sampai kecuali dengan mendirikan perintah Allah Ta'ala. Illa bimuraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasik. Kecuali dengan menundukkan hatimu dan anggota tubuhmu di dalam setiap gerak-gerikmu dan di dalam setiap langkahmu. Min hini tumsi ila hini tusbih. Dari mulai waktu sore hingga waktu pagi. Jadi maksudnya di sini kita yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam waktu petang. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendirikan malam, beribadah, berzikir, dan tidak meninggalkan hal-hal yang tentunya Allah Ta'ala perhatikan. Fa'lam, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, anallaha tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirik. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang terdapat di dalam hatimu. Wa musyrifun ala zahirika wa batinik, dan mengamati serta membimbing apa-apa yang terdapat di dalam zahir dan batinmu. Wa muhitun bi jami'i khadratika wa lahadhatika wa khutuwatika, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang terjadi di dalam seluruh lintasan hatimu, lintasan pikiranmu, dan di setiap pendengaranmu, dan di setiap gerak-gerikmu, dan di setiap langkah-langkahmu. Wasa'iri sakanatik wa harakatik, dan Allah Ta'ala mengetahui diammu dan gerakmu. Ya Allah Ta'ala tahu semuanya. Antum bersembunyi dari Allah nggak akan bisa. Wa annaka fi mukhalatatik wa khalawatik mutaraddidun baina yadayh, dan sesungguhnya engkau ketika di dalam pergaulanmu, di dalam sendirimu, akan dikembalikan semua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui pergaulanmu dengan siapa. Di dalam sendirimu Allah Ta'ala mengetahui semuanya, isi hatimu, lintas pikiranmu, dan apa-apa gerak-gerikmu, langkahmu, serta hal yang terkecil dalam hidupmu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya. Bahkan makhluk-makhluk yang mungkin lebih kecil dari biji atom pun Allah Ta'ala mengetahuinya semuanya. Jadi hendaknya kita menyadari bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam kita, gerak kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaskunu fil mulkil wal malakut sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi, dan tidaklah seseorang itu dapat diam di dalam kerajaannya para malaikat, tinggal di sana dalam kerajaan para malaikat, dan ia tidaklah ia bergerak dengan gerakannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memiliki langit dan bumi ini, mengetahui semuanya, mengetahui segala sesuatunya, gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, bahkan yang di langit maupun di bumi, semuanya Allah Ta'ala tahu. Tidak mungkin kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala secara sembunyi-sembunyi, Allah Ta'ala pun akan tahu. Kita berdusta, Allah Ta'ala akan tahu. Kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita baik dari atas dan bawah, baik dari samping kanan maupun kiri, dan dari depan dan belakang. Allah selalu mengawasi kita. Hanya saja pertolongan Allah Ta'ala akan datang kepada orang-orang yang senantiasa mendirikan perintah Allah Ta'ala, yaitu dengan hal-hal yang fardu dan hal-hal yang sunnah. Maka Allah Ta'ala akan ekstra menjaga orang tersebut. Sebagaimana tadi ini disabdakan bahwa aku akan menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, dan kaki yang ia gunakan untuk berjalan, serta tangan yang ia gunakan untuk menyentuh. Oleh karena itu, hendaknya di dalam keseharian kita menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan seluruh perintah Allah Ta'ala tanpa meninggalkan sunnah, karena sunnah dapat menambahkan keuntungan kepada kita, yaitu meletakkan tempat kita yang baik di surga nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.